Dari mana sumber data RADIK ini, raport pendidikan ini? Jadi tidak hanya dari asesmen nasional. Yang pertama adalah asesmen nasional, yang di dalamnya adalah ada ANBK. Kemudian berikutnya adalah survei karakter. Ini siapa yang jawab, Bapak dan Ibu? Siapa yang melakukannya? Siswa ya. Kemudian survei lingkungan belajar. Melinjar. Siapa ini? Semua ya, guru dan siswa. Nah ini yang kadang-kadang tumpang tindih jawabannya antara siswa dengan guru. Karena ada pertanyaan, pernahkah kamu disentuh? Nah, kalau sudah disentuh, kan termasuk apa itu? Kekerasan seksual itu, Bapak dan Ibu. Ya? Nah ini perlu dikasih tahu anak-anak kita. Ya? Ini pertanyaan yang tidak pas sebenarnya dari sana nih. Ya? Masa disentuh-sentuh kekerasan seksual? Gitu. Jadi anak akan menjawab ya, sehingga hubungannya dengan soft indikator itu, raport pendidikan bisa turun Bapak dan Ibu. Oh, kok ada narkoba, nanti ditanya seperti itu ya. Mudah-mudahan SDN 1 Sulela ini tidak kenal rokok. Ada yang ahli hisab? Ada yang ahli hisab? Banyak. Oh, bebas merokok ya. Ya, kan hidup ini pilihan ya Pak Guru. Ya. Alhamdulillah yang memilih untuk tidak baru 6 tahun. Nah, kemudian berikut adalah data pokok peserta didik Kapodik. Dari sana juga dinilai Bapak. Jadi nilai yang muncul pada raport pendidikan ini adalah nilai dari berbagai macam sumber. Oleh sebab itu, mari 4 sumber ini kita kita pelajari bersama, kita analisa bersama. Lalu berikutnya adalah siapa saja penggunanya. Siapa penggunanya? Yang pertama adalah satuan pendidikan, madrasah dan seterusnya. Untuk apa? Untuk melakukan perencanaan yang berbasis pada data. Yang kedua adalah pemerintah daerah. Jadi ada raport untuk pemerintah daerah, tetapi kita fokus pada raport pendidikan. Lalu yang ketiga adalah pengawas, kepala sekolah, guru, serta pemangku stakeholder yang lain. Ini pemilik dari raport pendidikan ini. Jadi kalau gurunya hebat, ya, siswanya hebat, pengawasnya hebat, maka yakin dia raport pendidikan akan naik. Naiknya raport pendidikan di satuan pendidikan juga akan mensupport naiknya raport daerah. Berikut Bapak dan Ibu, apa saja elemen yang ada di dalam raport pendidikan. Ini ibu-ibu yang belum buka ya. Nah, kalau bapak-bapak sudah membuka ya. Ya. Nah, raport pendidikan maksudnya. Ya. Ya. Elemen yang pertama, nah nanti kita langsung lihat, tapi anunya dulu, poin-poinnya dulu, ya. Panduan melakukan PDD, itu elemen pertama. Di situ ditandai dengan ada siklus, ada 4 siklus. Mulai dari analisis, ya. Ya. Ada 2 si dan 2 hi di situ. Itu merupakan sebuah siklus, Bapak dan Ibu. 2 si dan 2 hi, 2 kali benahi, ya. Kemudian ada identifikasi dan ada refleksi. Nah, lalu benahi 1, benahi 2. Yang pertama adalah Bapak dan Ibu ketika melihat itu, ya, di panduan itu kita diarahkan untuk mengumpulkan dan memaknai data itu. Ingat, jangan hanya di rekomendasi prioritas yang hijau saja begitu. Kalau itu yang kita lihat memang kita naik, ya, kita naik Bapak dan Ibu. Itu sebabnya kita dapat dana. Yang kedua adalah refleksi. Tetapkan perbaikan prioritas yang disuguhkan pada data itu Bapak dan Ibu. Ini nanti bergantung pada Bapak dan Ibu mana menjadi prioritas. Karena di dalam rekomendasi prioritas, ya, itu ada 12 ya indikatornya, 6 pasang. Mana mau yang didahulukan? Mana yang kira-kira kurang? Kalau semuanya boleh nggak? Boleh, kalau mampu silakan. Ya. Apa kegiatannya bergantung juga pada apa masalahnya. Nah itu nanti kita akan coba
analisa, kemudian mau kita ngapain, kita mau buat kegiatan apa, ya. Karena kalau dihubungkan dengan RKT dengan ARKAS maka itu yang berbiaya. Bisa tidak tambah berbiaya? Bisa, ya. Silakan Bapak dan Ibu belajar sendiri melalui ada sekarang namanya Rumdik, rumah pendidikan, dan masing-masing punya ruang ke situ namanya ruang EK dan seterusnya. Itu namanya PMM, ya. Lalu benahi, rencanakan upaya perbaikan. Nah, ini apa yang harus kita lakukan. Tetapkan dulu apa yang menjadi prioritas. Setelah Bapak dan Ibu melakukan analisa, mengumpulkan datanya, lalu rencanakan mau ngapain, baru kita eksekusi, ya. Kita benahi, implementasi, dan lakukan evaluasi secara berkala. Nah, ini kita singkat dengan 2C, 2H. Nah, ini di panduan IBD. Jadi dia punya gambar siklusnya. Kita lihat, nah barulah mulai yang tidak akan jual obat. Jadi langsung perlu melihat di sini. Lihat raport pendidikan di bagian pertama, di bagian panduan. Kita klik. Nah, ini Bapak dan Ibu, siklusnya ya. Apa yang kita lakukan tadi sudah saya sampaikan. Lakukan identifikasi. Kita kumpulkan data dulu, ya. Lalu yang kedua, refleksi. Tetapkan apa yang sudah dianalisa tadi. Lalu mulailah dia rencanakan mau ngapain, baru eksekusi. Siapa yang melakukan? Satuan pendidikan yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini siklusnya Bapak dan Ibu. Oke, ini panduannya. Ada 4. Pertama, C1, C2, I1, I2. Apa ada di sini? Benar kan tadi bukan Bu Guru? Belum? Belum pernah sama sekali? Belum lihat, belum pernah lihat. Belum, dari dulu. Nah, sekarang harus buka, ya. Setelah kita workshop, anggap saja workshop lah, ya. Kenapa? Nanti harus ada produk ini. Apa produknya? RKT sama ARKAS. Apa yang dituntut oleh RKT? Nanti harus ada perencanaan, pelaksanaan, dan asesmen kepada itu. Harus punya perangkat ajar. Kan SMP 1 Sweden sudah hatam bagaimana membuat perangkat ajar kurikulum merdeka. Karena berkali-kali kan dulu kita diskusi di sini. Ya, yakin itu Bapak dan Ibu. Nah, apalagi ada bantuan AI ya. Nah, nggak apa-apa. Tetapi ingat, sebelum menggunakan AI-nya harus kuat dulu. Saya, ya. Karena bisa jadi disuruhkan tidak benar di dalam AI itu. Sama dengan soal Bapak dan Ibu. Pokoknya makhluk yang paling gampang disuruh itu AI. Makhluk yang paling gampang disuruh. Ingat, hasilnya belum tentu bagus. Analisa dia. Kekuatan yang paling utama adalah AI. Saya harus kuat. Saya harus punya ilmunya. Ya, kalau sudah punya ilmu ya silakan menggunakan bantuan artificial intelligence. Ya juga sering minta bantuan. Ya, kalau membuat sesuatu, ya kita bantuan benar nggak yang dibuat, ya, memang ada yang benar, ya. Jadi, berikut Ibu dan Bapak yang hormati, lanjut. Laporan Radik di sini Bapak dan Ibu ada 4 ya, ada 4 isinya ya. Yang pertama adalah panduan, kemudian ada laporan. Nah laporan ini Bapak dan Ibu ada 78 ada 78 indikator dan sub indikator yang dimunculkan dengan di mana dia turun, di mana dia naik, yang sudah tandai tadi malam. Ibu Anita baca rapor pendidikannya ya Bu Guru. Ya. Baik, apa isinya? Nanti Bapak dan Ibu akan ketemu dengan beberapa informasi ya yang berkaitan dengan indikator yang diukur. Ya, indikator apa yang diukur di dalam rapor pendidikan. Yang kedua, diharapkan nanti Bapak dan Ibu pahami ya capaian ya, Radik, Sadik, capaian Sadik ya satuan pendidikan. Capaian kita sudah berada di mana? Ya, tadi kan capaiannya kalau numerasi 8,00 naik 70 berapa? 17 ya, 17,78 ya. 8,00 dikurangi
62,22. Nah, itu kalau matematikanya. Yang berikut adalah definisi capaiannya itu apa? Nanti di dalam laporan ini semua akan disebutkan. Lalu yang keempat, ketahui gambaran perubahan skor tahun lalu dengan sekarang. Sudah disebutkan di sana. Oh, ini tetap. Oh, ini naik. Oh, ini turun. Nah, yang turun ini Bapak dan Ibu menjadi prioritas kita. Ya. Kemudian kenali peringkat di kabupaten dan peringkat secara nasional. Ada di dalam rapor pendidikan. Nah, sekarang kita lihat. Lihat laporannya. Kurang lebih 78 indikator dan subnya. Ya, itu ada yang masih merah, ya, dan ada yang masih oranye di dalamnya. Tapi kalau secara keseluruhan di rekomendasi prioritas itu kita sudah hijau, sudah baik semuanya. Kita lihat Bapak dan Ibu, ini tahun 2025, ini 2024. Nah, ini dia. Tambahkan ya dengan warna. Ini yang belum udah dilihat. Naik apa turun? Naik. Berapa naiknya? 4,45. Ini maksudnya menganalisa. Ini maksudnya membedah rapor pendidikan. Ya? Dan seterusnya. Sekarang kita lihat ya, di indikator dan subindikator mana yang turun saja kita lihat. Kalau yang naik juga kita pertahankan. Ya? Kita lihat. Nah ini. Ini tahun 2025. Ini tahun 2024. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Pada indikator apa? Ini mata saya kabur atau tidak kabur? Proporsi peserta didik dengan kemampuan literasi mencapai kompetensi minimum. Ya, ini di literasi. Ada subnya, ya. Peserta didik mampu membuat interpretasi. Nah, ini memang sulit ini Bapak dan Ibu. Coba tunggu lihat ini definisi capaiannya. Peserta didik mampu membuat interpretasi dan informasi implisit. Sulit ini. Jadi ini anak-anak disuguhkan dengan soal yang jawabannya nalar. Jawabannya nalar. Misal, siapa guru bahasa Indonesia? Pak Dulu, Ustaz. Pak Ustaz misalnya memberikan, ya, menyuguhkan anak-anak itu teks naratif, narasi, betul ya? Narasi. Lalu soal dia mengatakan berdasarkan cerita di atas, ya, atau simpulkan isi cerita di atas. Apa benda? Kira-kira gampang nggak soal ini? Lumayan sulit karena dia menginterpret, menebak, ya, isi teks. Maka dia harus baca dari paragraf pertama sampai terakhir, baris pertama sampai dengan terakhir. Kalau anak tidak kuat, ya, dengan jumlah teks yang begitu panjang, satu lembar itu badannya satu halaman teksnya kalau di nasional itu. Nah, kalau kita tidak melatih anak-anak kita bagaimana menginterpretasi, menebak, menerka arti, menerka isi, kesimpulan dari sebuah teks, maka anak-anak kita akan kesulitan. Jadi kalau dia masih turun di sini itu wajar. Kenapa? Karena kemungkinan sampel yang kemarin, kelas 8 kemarin, ketika dihadapkan dalam soal interpretasi, anak-anak kita kesulitan, Pak Ustaz. Sampai sana bisa ditangkap kepada itu? Nah, nanti tinggal perlu analisa bersama ini. Selesai kegiatan kita ini, nanti malam minggu buka rapor pendidikan. Analisa dia Bapak dan Ibu. Hari Senin diskusikan. Ternyata di sini dia turun, maka saya harus begini. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Diskusikan, bantu para sekolah.
Itu maksudnya Bapak dan Ibu yang dihormati. Turun berapa? 11,2%. Ya. Jadi dulu tahun 2024 nilai kita 55,56. Di tahun 2025 ini ya 44,44. Ini skor ya. Walaupun sudah mencapai, memang sudah mencapai, bukan di bawah, sudah mencapai. Tetapi yang kita lihat turunnya, turunnya. Yang kedua, masih kaitannya dengan literasi. Tadi kata kuncinya interpretasi, menginterpretasi sebuah teks. Peserta didik mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit, ya, yang ada dalam teks serta membuat interpretasi lagi, implisit dan eksplisit. Artinya tadi Bapak dan Ibu. Kalau bahasa Indonesia apa? Implisit itu artinya apa? Bukan di dalam, dia di luar maksudnya. Dia tersirat. Ada tapi tidak ada, tidak ada tetapi ada. Antara ada dan tidak ada. Jawabannya. Oke. Tetapi kalau eksplisit, jangan terkecoh dengan kata X-nya. Kalau X itu ada jawabannya langsung pada X. Tetapi kalau in bukan in. Kalau in baru di dalam. Kalau implisit itu artinya tersirat. Tidak ada. Kalau tersurat ada. Oke. Tapi masih menggunakan kata interpretasi. Nah, ini menjadi pemikiran kita bersama, ya. Pernahkah kita, mohon maaf lagi, pernahkah kita melatih anak-anak kita untuk menjawab soal-soal yang tersirat? Pernah, ya. Soal-soal yang interpretasi tidak hanya di bahasa Indonesia, karena literasi dan numerasi bukan urusan bahasa Indonesia dan matematika saja. Tetapi literasi dan numerasi yang dimaksud adalah literasi dan numerasi dalam kehidupan. Jadi numerasi itu bukan urusan guru matematika saja, teman-teman. Tapi urusan kita bersama. Berikut kita lihat lagi. Kalau yang hijau ini tidak ada masalah ya. Naik. Yang sudah tiang tandai dulu. Nah, kita tandai tadi literasi ya. Nah, secara keseluruhan literasi kita dari tahun 2024 juga tidak kuning dan tidak merah ya hijau. Berikut, nah ini turun 15,55%. Apa itu? Numerasi. Padahal ya tadi di dalam rekomendasi prioritas itu kita naik. Memang naik kalau digabung ya semua subindikator itu. Ada sub indikator yang turun ya dan diwakili oleh indikator yang lebih banyak, subindikator yang lebih banyak, sehingga kalau di rekomendasi prioritas maupun rekomendasi keseluruhan itu numerasi kita naik kepada. Ada bagian apa ya? Peserta didik memiliki kemampuan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika yang rutin. Nah, ini geometri. Ada domain geometri. Gimana menurut Pak Guru? Menurut Pak Guru kira-kira sulit nggak geometri ini? Dengan statistika ini? Nah, kalau gurunya ngaku sulit ya apalagi saya yang bukan matematika, apalagi anak-anak kita matematika. Ya. Kemudian berikutnya peserta didik hanya memiliki kemampuan dasar matematika terbatas, maksud konsep yang parsial dan tampilan komputasi terbatas.